Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Sosiologi Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hukum zakat mal dan zakat fitrah. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, keberkahan dan kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hukum zakat mal dan zakat fitrah. Hukum zakat mal, dasar dan zakat fitrah, dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Quran surat An-Nisa ayat 77. Di ayat ini sangat menarik, patut kita cermati. Yang pertama adalah ada perintah sholat, dirikanlah sembahyang itu ya, dan tunaikanlah zakat. Ini adalah dua hal yang berbeda tapi diperintahkan dalam satu ayat. Yang satu perintah sholat dan yang satu perintah zakat. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari dua kebutuhan ini. Aqimus sholata, sholat itu perwujudan dari hablul minallah. Wa atuz zakata, ini adalah perwujudan dari hablum minannas. Jadi dua komponen ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Selanjutnya dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah ini adalah landasan tentang perintah mengeluarkan zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah atau az-zakah yang artinya menurut bahasa artinya adalah tumbuh atau suci. Pengertian zakat menurut istilah syara adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi secara bahasa zakat ini artinya adalah suci atau tumbuh. Ini bisa digambarkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu adalah sama juga mensucikan hartanya dari hal-hal yang haknya orang lain atau haknya orang fakir miskin, atau juga bisa diartikan tumbuh. Tumbuh itu berkembang. Jadi semakin orang itu sadar tentang kewajiban zakat, dia akan semakin berkembang harta bendanya. Jadi terus jangan punya anggapan bahwa mereka yang jatuh miskin berarti kurang zakat. Bisa jadi seperti itu, tapi tidak bisa kita langsung hukumi semuanya orang yang jatuh miskin dari sebelumnya yang kaya pasti tidak mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah pengertian syara. Jadi zakat itu adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta
Jadi yang dikeluarkan itu adalah sebagian saja, tidak semuanya, dan diberikan kepada orang yang berhak dengan beberapa syarat. Syaratnya apa saja dan siapa saja yang berhak menerimanya? Mari kita ikuti slide selanjutnya. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri, sedangkan pengertian menurut syariat Islam adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Jadi pengertian zakat fitrah adalah zakat personal, baik dia laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, masih bayi atau sudah tua, semuanya kena kewajiban membayar zakat dengan catatan masih memiliki kelebihan untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Berarti hampir semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, buah-buahan, emas, dan perak. Harta perdagangan dan kekayaan lain yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. Jadi zakat mal ini adalah zakat kekayaan bagi yang sudah memasuki haul atau hartanya sudah 1 tahun dan sudah pada ukuran nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Jadi kalau tidak Islam tidak wajib, ya, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, orang tersebut ada atau hidup pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi masih merasakan akhir dari bulan Ramadan. Dengan demikian, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri, ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau meninggalnya sebelum malam takbir, ya asarnya atau duhurnya, dia tidak kewajiban membayar zakat fitrah. Demikian juga orang yang lahir sesudah terbenam matahari, tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Punya baby atau punya bayi, ternyata bayinya lahir setelah puasa terakhir, ya, ketika habis buka pukul 8 atau pukul 9, itu tidak wajib zakat fitrah, kecuali kalau sebelumnya, ya. Artinya sebelum buka puasa jam 5 atau jam 4 lahir, dia wajib dizakati. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari pada malam Idul Fitri juga tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi ketika sudah berbuka terus habis isaknya diadakan akad nikah, maka si laki-laki yang menjadi suaminya tidak wajib membayar zakat fitrah kepada istrinya karena sebelumnya belum menjadi istrinya. Jadi dia diakadkan setelah proses terbenamnya matahari. Yang ketiga adalah orang itu mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya. Jadi ada kelebihan makanan yang bisa dikonsumsi atau dimakan pada waktu pagi hari raya dan malamnya. Kalau tidak ada ya tidak wajib. Tapi hampir semuanya untuk saat ini bisa atau punya pasokan makanan untuk hari ini dan besoknya. Jadi semuanya wajib zakat fitrah.
Selanjutnya, waktu membayar zakat fitrah. Kapan waktu membayar zakat fitrah? Ada 3 waktu. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan, yaitu mulai dari awal Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Jadi ketika awal sholat taraweh itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ini hukumnya boleh atau mubah, ya, karena di awal. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu semenjak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Ketika berbuka di akhir bulan Ramadan, malam takbir itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga adalah waktu yang afdol atau yang lebih utama. Kapan? Yaitu waktu sesudah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Setelah sholat subuh, terus sampai menjelang sholat Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat langsung kepada orang fakir miskinnya, itu adalah waktu yang sangat utama. Ya. Kita lanjutkan. Syarat wajib zakat harta atau zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam, balik. Kedua, yang ketiga adalah berakal, merdeka. Nomor 5 adalah milik sendiri hartanya, bukan titipan, ya. Yang keenam adalah mencukupi 1 nisab sesuai dengan jenis yang akan dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi memiliki kadar ukuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan harta. Kalau itu emas, berapa nisabnya? Kalau itu dagangan, berapa nisabnya, dan sebagainya. Ternak juga seperti itu. Karena mempunyai kadar nisab yang berbeda-beda. Yang ketujuh adalah telah mencukupi 1 haul atau 1 tahun, kecuali untuk buah-buahan atau pertanian atau harta temuan rikas, ya, temuan tidak harus menunggu 1 tahun. Dan untuk binatang ternak wajib dizakati ialah yang digembalakan di padang rumput. Jadi ini adalah ketentuan syarat wajib zakat harta bagi mereka yang punya kelebihan harta yang disebutkan tadi. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati dan ketentuan nisabnya. Yang pertama adalah emas, perak, dan uang. Nisab untuk emas adalah 20 miskal atau sama dengan 93,4 gram. Ini masih terjadi perbedaan atau istilah para ulama. Ada yang mengatakan 93,4, ada yang mengatakan 85, ya. Jadi ini ada perbedaan tentang ukuran 20 miskal itu kalau dikuruskan gram itu ternyata berbeda-beda. Zakatnya adalah 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram. Zakatnya juga sama 2,5%. Yang kedua adalah harta perdagangan. Jika barang-barang perdagangan dalam 1 tahun ternyata nilainya seharga emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka barang perdagangan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang ketiga adalah zakat binatang ternak. Binatang ternak di sini yang pertama adalah nisab unta. Seorang yang mempunyai 5 unta ke atas wajib mengeluarkan zakatnya dengan aturan sebagai berikut. Ini kalau kita perhatikan di Indonesia jarang orang yang mempunyai unta 5 ekor ke atas. Kalau sapi ada, kambing ada. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. Dan seterusnya bisa dibaca lagi. Kita lanjutkan. Nisab dan zakat sapi atau kerbau.
Nisab zakat sapi atau kerbau ialah mulai dari 30 ekor ke atas dengan rincian sebagai berikut. 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 sampai 2 tahun atau disebut dengan tabi ya. Jadi ini adalah mereka yang punya kelebihan sapi atau kerbau 30 ekor ke atas. Selanjutnya adalah kalau mempunyai 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 sampai 3 tahun atau dalam bahasa agama fikih di sini disebut dengan musinnah. Dan yang ketiga untuk selanjutnya tiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 sampai 3 tahun musinnah. Begitu. Kita lanjutkan zakat hasil tambang. Nisab zakat hasil tambang berupa emas, perak, dan sebagainya apabila sampai memenuhi nisab sebagaimana nisab emas dan perak. Adapun zakatnya adalah 2,5%. Dan yang kelima adalah nisab zakat barang temuan luqotoh ya. Barang temuan berupa emas atau perak jika mencapai 1 nisab temuan itu harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga sebesar 20%. Nah, ini adalah nisab zakat kambing. Nisab kambing mulai dari 40 ekor dan zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 sampai 3 tahun atau disebut dengan ma'zun. 40 sampai 120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun. Dan selanjutnya masih banyak ini. Berikutnya ini ya perlu kita pahami betul. Ada 8 asnaf atau golongan yang berhak mendapatkan zakat ya. Mustahik namanya. Mustahik zakat harta adalah orang-orang yang berhak menerima zakat harta terdiri dari 8 asnaf atau golongan. Yang pertama, orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari. Jadi tidak punya harta benda, tidak punya uang ya kalau dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha, sudah tidak punya harta benda dan juga tidak bisa bekerja atau tidak punya pekerjaan. Ini yang sangat perlu dibantu. Yang kedua adalah orang miskin. Jadi fakir sendiri, miskin sendiri. Orang miskin adalah orang yang penghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Sudah punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Siapa itu? Orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Amil dapat disebut juga panitia. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Ini tidak dipandang dia kaya atau miskin. Dia termasuk golongan mu'alaf, maka dia wajib atau berhak menerima zakat mal dan zakat fitrah. Selanjutnya golongan yang kelima adalah hamba sahaya atau budak, yaitu orang yang belum merdeka. Yang keenam, gharim, orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya. Hutangnya banyak, ini wajib dibantu lewat zakat. Dan yang ketujuh, sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini orang berjuang di jalan Allah bisa juga kalau sekarang ini adalah orang-orang yang mencari ilmu, ya, termasuk mahasiswa, para santri, atau para pelajar, itu termasuk dalam kategori sabilillah.
termasuk para pengajarnya, para guru, ustadz, dosen, semuanya termasuk bagian dari sabilillah. Yang kedelapan terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. Ya. Oh, ini berarti ada kekeliruan sedikit. Jadi yang ketujuh itu sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang berjuang di jalan Allah ini bisa kalau sekarang itu eh, membangun, bisa dimasukkan dalam pembangunan masjid atau panti asuhan, pondok pesantren dan sebagainya. Itu ya. Kita lanjutkan. Hikmah zakat. Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita diberikan nikmat berupa zakat, maka kita wajib untuk mensyukurinya diantaranya dengan mengeluarkan zakat. Yang kedua, dengan zakat orang tidak mampu akan tertolong sehingga mereka dapat melakukan kewajiban-kewajibannya. Dan ketiga, zakat mengandung pendidikan untuk menjauhkan diri dari sifat kikir, sifat yang tercela. Jadi biar tidak termasuk golongan orang-orang bakhil. Dan yang terakhir, zakat dapat menciptakan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara orang kaya dan orang miskin. Biar terjadi simbiosis mutualisme. Orang kaya butuh tenaga orang miskin butuh dibantu oleh orang kaya. Biar tidak terjadi kecemburuan atau ketimpangan sosial. Begitu materi untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.